Oke, karena tadi videonya terputus, kita lanjutkan ya. Jadi strategi yang pertama adalah advokasi kesehatan. Apa itu advokasi kesehatan di dalam promosi kesehatan? Yaitu sebuah upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program kesehatan atau program yang nantinya akan dilaksanakan. Prinsip di dalam advokasi kesehatan ini adalah communication perspective, yaitu salah satu bentuk komunikasi, baik itu personal, interpersonal, maupun komunikasi massa, yang mana ditujukan kepada para policy maker, decision maker pada semua tingkat ataupun tatanan sosial. Sasaran daripada advokasi ini adalah para pemimpin suatu organisasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Prinsip advokasi bukan sekadar lobby politik, namun merupakan kegiatan persuasif, kegiatan yang bisa mengajak, memberikan semangat, memberikan tekanan atau pressure kepada para pembuat kebijakan. Ini bisa dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun organisasi masyarakat. Sasaran utamanya adalah para penentu, pembuat kebijakan di masing-masing tingkat administrasi pemerintah. Ya. Maksudnya adalah agar mereka menyadari bahwa kesehatan ini merupakan aset sosial, aset politik, maupun aset ekonomi. Kegiatan daripada advokasi bisa berupa lobbying, political lobbying, atau lobby politik. Seminar-seminar kesehatan, ya, presentasi-presentasi tentang ide-ide gagasan tentang kesehatan, advokasi media, perkumpulan asosiasi peminat. Kemudian kemitraan, ya. Kemitraan ini adalah kerjasama antar organisasi, kelompok dan individu, kemudian bersama-sama mencapai tujuan. Kata kunci yang kedua, yang ketiga yaitu saling menanggung risiko maupun keuntungan. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat, merupakan segala upaya fasilitasi yang bersifat non-instruktif untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, ya, baik lintas sektor, ya, maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki kemampuan di dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Ya, nantinya ya memiliki kemampuan memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri, ini yang kita sebut dengan kemandirian di bidang kesehatan. Prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu menumbuh kembangkan potensi masyarakat. Kontribusi masyarakat di dalam pembangunan kesehatan, peran masyarakat di dalam pembangunan kesehatan, mengembangkan semangat gotong royong, semangat bersama-sama untuk mengatasi suatu masalah, gotong royong, bekerja sama bersama masyarakat, KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi yang berbasis masyarakat. Kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat, ormas, ya, kemudian bersifat desentralisasi. Strategi promosi kesehatan ini, ya, kalau tadi kita buat di dalam kolom gitu, kita ringkas ya. Jadi ada advokasi, bina suasana, pemberdayaan. Nah, sasaran utama kalau kita pilih ya kepada sasaran utama, maka advokasi ini sasaran utamanya adalah sasaran tersier, ya, karena tadi penentu kebijakan, pembuat kebijakan itu DPRD, kepala daerah. Kalau bina suasana, sasaran utamanya adalah sasaran sekunder. Ya, kenapa? Ya, karena di dalamnya ada tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, PKK, tokoh agama, kader. Sedangkan untuk pemberdayaan, ini sasaran utamanya adalah sasaran primer, individu maupun unit-unit kerja. Hasil daripada advokasi nanti diharapkan adalah menghasilkan kebijakan yang berwawasan kesehatan. Sedangkan untuk bina suasana, ini hasilnya nanti adalah berupa kemitraan maupun opini yang tercipta ya, di dalam masyarakat. Sedangkan untuk pemberdayaan, ini nanti hasilnya adalah gerakan masyarakat mandiri. Nah, ini ya, tatanannya ada rumah tangga, institusi, kemudian tempat kerja, tempat umum, maupun sarana kesehatan. Nah, sehingga kita bagi ya promosi kesehatan itu pada 3 jenis sasaran, ada primer, sekunder, dan tersier. Untuk primer ini ada kepala keluarga, ibu hamil, remaja, anak, ini termasuk sasaran primer. Untuk sasaran sekunder ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Sasaran tersier adalah pemerintahan, ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat.
pada dimensi aspek sasaran daripada pelayanan kesehatan ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, kita uraikan untuk promotif, ini sasarannya adalah kelompok orang sehat dengan tujuan agar mampu meningkatkan kesehatannya. Promotion, health promotion. Pada aspek preventif, sasarannya adalah kelompok orang sehat maupun kelompok high risk. Jadi di sini ada dua kelompok ya, orang sehat dan high risk. Tujuannya agar mencegah agar kelompok tersebut tidak jatuh sakit, mencegah agar orang sehat tidak jatuh sakit. High risk di dalam sini adalah ada ibu hamil, bayi, ya, kelompok obesitas, kelompok orang dengan berat badan berlebih. Nah, kemudian pekerja seks komersial ini juga termasuk sasaran sekunder. Primary prevention ini ya, ini jadi preventif ini digolongkan sebagai primary prevention. Kemudian pada tingkatan kuratif, dari kata kuratif ya, ini adalah pengobatan. Sehingga sasaran daripada tingkat kuratif ini adalah mereka yang sudah menderita sakit, para penderita penyakit kronis. Ya, ada DM, TBC, hipertensi, ini termasuk penyakit kronis. Tujuannya adalah mencegah bagaimana agar penyakit yang diderita para penderita tadi tidak menjadi lebih parah. Ini digolongkan sebagai secondary prevention. Untuk tingkatan rehabilitatif, sasarannya adalah para penderita yang baru saja sembuh dari suatu penyakit, kita sebut sebagai recovery. Tujuannya agar mereka segera pulih kembali kesehatannya, mengurangi kejahatan seminimal mungkin. Ini kita kenal sebagai tertiary prevention. Nah, kalau kita pilah ya ruang lingkup Promkes ini ada ini pada aspek kesehatan, ada promotif, preventif. Pada tatanan pelaksanaan ada rumah tangga, sekolah, tempat kerja, fasilitas, tempat umum, fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tingkat pelayanan ada promosi kesehatan, ya, specific protection, early diagnosis and prompt treatment, disability limitation maupun rehabilitation. Nah, ini kita bagi sasaran promosi kesehatan menurut tatanan ya. Jadi ada tatanan keluarga, tatanan instansi kesehatan, tatanan tempat kerja, tatanan sekolah maupun tempat-tempat umum. Kita uraikan ada tatanan primer, sekunder maupun tersier. Sasaran primer pada tingkatan keluarga adalah individu atau anggota keluarga yang punya masalah kesehatan. Kita ambil misalnya ibu hamil. Sasaran primer sekunder pada tatanan keluarga adalah kepala keluarga, orang tua, kader, dan sebagainya. Sasaran tersier pada tingkatan keluarga adalah kepala keluarga, ketua RT, kepala desa. Ya, ini adalah sasaran tersier. Sasaran primer pada instansi kesehatan, pasien, ya, pengantar atau keluarga pasien yang mengantarkan pasien berobat. Ya, karena ini di instansi layanan kesehatan. Kemudian sasaran sekunder pada instansi kesehatan adalah petugas kesehatan, kader posyandu, kader TB. Ya, ini banyak ya kader kesehatan. Sasaran sekunder tersier pada